Mardika dipersilahkan. Yang mana menurut Wakil Ketua Umum AMPG bidang organisasi menyampaikan pada kami bahwa AMPG itu kalau di tingkat provinsi pengurusnya harusnya 125 orang. Nah, ini kami mohon arahan Pak Ketua, tentunya kami akan melaksanakan ini dan juga mungkin ada kader-kader yang lain yang dari Astakarya yang lain, maksudnya yang ingin bergabung dengan AMPG, mumpung ini hadir ada dari API dan lain-lain. Ini nanti bagaimana untuk memenuhi. Selamat datang Pak Sekretaris, Pak Sahat Simanjuntak, sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Kami lanjutkan. Ke depan kami akan melakukan revitalisasi kepengurusan dan barangkali ini nanti akan mendapatkan arahan khusus dari DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Khususnya juga kami ingin ikut berpartisipasi dalam mensupport kemenangan Golkar di Jawa Timur di tahun 2024. Dari sisi politis, baik itu berupa suplai kader maupun caleg maupun peran-peran yang lain yang mungkin nanti akan diberikan oleh Partai Golkar Provinsi Jawa Timur kepada kami. DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Bapak M. Samurji dipersilahkan. Ulang tahun AMPG yang ke-20 sudah banyak lahir kader terbaik dari organisasi saya ini. Organisasi ini didirikan karena waktu itu Partai Golkar menghadapi ancaman yang luar biasa, ancaman pembubaran pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Sekarang sudah 20 tahun, saya perlu ingatkan suatu organisasi itu akan eksis kalau dia relevan dengan zamannya. Sepanjang organisasi itu relevan dengan zamannya, maka organisasi itu akan tetap eksis. Tinggal kita harus melihat benar tanda-tanda zaman sekarang itu seperti apa. Kalau dulu AMPG lahir untuk menjaga marwah partai, karena itu bentuknya ada loreng-lorengnya seperti ini, karena memang dulu menghadapi tekanan fisik yang luar biasa. Tetapi hari ini tekanan fisik itu tentu saja sudah berubah, berganti dengan tantangan-tantangan yang lain. Tantangan yang lain itu ya era digital, era teknologi informasi yang luar biasa, yang menyebabkan dunia berubah dengan sangat cepat. Karena itu AMPG harus menyusun program-programnya untuk bisa menjangkau anak-anak muda yang memang sudah berbeda sekali dengan zaman AMPG lahir. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa. Ada Mbak Sarah Fajira, ada Naila yang kebetulan janjian sama saya jam 11, jadi dan menyentuh pada jadwal acara hari ini, jadi kami mengundang untuk juga hadir. Barangkali saya tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Mbak Sarah sebagai orang yang ada di luar partai. Mungkin ada keheranan, ini apa kok loreng-loreng, apalagi ada yang pakai sepatu laras itu. Mungkin ini zaman apa ya? Jangan-jangan berpikir seperti itu. Karena itu kita harus melakukan gugatan-gugatan internal terhadap eksistensi dan terhadap peran-peran kita. Kita harus sering menanyakan pada diri kita. Yang pertanyaan itu dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis kita di luar sana. Perubahan lingkungan strategis harus kita jawab dengan kemampuan kita secara internal untuk beradaptasi. Saya sering sampaikan, kita tidak bisa menghadapi fenomena baru dengan cara yang lama. Kita tidak bisa menjawab tantangan baru dengan cara-cara yang lama. Karena itu kita harus terus-menerus belajar dan belajar mengadaptasikan diri kita agar tetap relevan dengan zaman. Sekarang sudah luar biasa ada yang disebut metaverse.
Sekarang orang punya rumah di dunia maya, punya pekerjaan di dunia maya. Jangan-jangan nanti suatu saat orang itu tidak perlu menikah, cukup secara virtual saja. Kenikmatan-kenikmatan digantikan secara virtual. Loh, ini beneran ini. Saya dulu bayangkan. Saya dulu itu seperti berhalusinasi ketika saya membayangkan suatu saat barangkali orang menikmati makanan ala Jepang dari Jepang tanpa harus menyentuh makanannya. Dan rasa-rasanya itu, halusinasi seperti itu, rasa-rasanya sudah semakin dekat dengan kenyataan. Bisa jadi kita nanti akan menikmati masakan Jepang, membaui rasanya, atau bisa merasakan cita rasanya tanpa harus makan secara fisik. Dan kemungkinan itu di era sekarang sangat terbuka. Bisa jadi juga kita nanti akan menghadapi suatu zaman yang kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan metode teleportasi. Kalau ini bayangan anak saya ingin suatu saat menciptakan alat untuk teleportasi gitu. Jadi kita bisa berpindah di Jepang dalam waktu yang sangat cepat karena ada teleportasi. Nah, itu kan seperti zaman Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Baka ke istananya. Zaman itu sudah dikenal teleportasi, dan itu kemungkinan itu sangat terbuka di era sekarang. Apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah pacuan, adalah lanjutan supaya kita sadar bahwa perubahan itu sangat cepat. Dan AMPG sebagai organisasi sayap kepemudaan harus menjawab era itu dengan cara yang tepat juga. Tanpa itu, AMPG akan kesulitan untuk merekrut anak-anak muda. AMPG akan kesulitan menjadi instrumen untuk menopang kebesaran partai dari sisi kepemudaan. Kita tentu berharap AMPG ini karena kemudaannya bisa mengambil hati anak muda dengan pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri khas anak muda. Tapi syaratnya kita harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Saya ingin contohkan Mbak Sarah ini, anak muda, kira-kira tempat tinggalnya itu tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal saya, kira-kira sama-sama Surabaya coret lah itu. Betul Mbak Sarah itu ya. Jadi kenjeran. Kalau saya berdoa, jadi sama-sama kira daerah pinggiran di Surabaya. Tetapi dengan era informasi dan teknologi, seorang yang lahir dan besar di Kenjeran bisa dikenal secara mendunia. Jadi kalau saya mengikuti videonya Sarah, judulnya Lati, itu yang komen sebagian besarnya adalah orang-orang di luar negeri. Saya meskipun anggota DPR jauh tidak terkenal dibandingkan seorang Sarah yang memanfaatkan dunia digital, informasi dan teknologi di dunia maya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi AMPG harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi mari kita membuat kegiatan, program yang sesuai dengan kebutuhan dan interest anak-anak muda di era sekarang. Di luar itu, tentu banyak penugasan-penugasan partai. Tadi Mas Yuda sudah sempat singgung mendengar kalau nanti akan banyak sekali penugasan. Tentu karena AMPG adalah satu pilar utama bagi partai sejak Partai Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai di era reformasi. Di era reformasi sebenarnya pilar utama kita adalah organisasi infrastruktur partai, mulai dari DPP sampai ke tingkat desa, ditambah organisasi sayap. Jadi nanti pembentukan pokar, pembentukan saksi pasti akan melibatkan Angkatan Muda Partai Golkar, KPPG sebagai sayap perempuan, dan tentu saja peran organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai
Golkar. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dirgahayu AMPG, saya pernah menjadi Sekretaris Jenderal PPMPG, jadi saya tahu persis sebenarnya jiwa korsa di dalam AMPG itu sesuatu yang luar biasa. Jiwa korsanya tolong dipertahankan, militansinya tolong dipertahankan, semangatnya tolong dipertahankan, tapi jangan lupa harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga AMPG selalu jaya.